Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Lasmi, perempuan sederhana dan cantik, anak bungsu dari 3 bersaudara, dan anak perempuan satu-satunya. Setelah kehilangan ibu kandung yang pergi dengan selingkuhannya, Lasmi juga harus kehilangan suaminya yang berselingkuh dengan ibu kandungnya. Sehari-hari, Lasmi merawat ayahnya yang sedang sakit. Ayahnya pensiunan buruh perkebunan 7 tahun yang lalu. Memilih pensiun muda karena sakit dan tidak bisa lagi bekerja. Lasmi berjualan buket bunga untuk pesta. Dari situ ia mendapat sedikit uang untuk keperluan dirinya dan membantu biaya berobat ayahnya. Ia tidak bisa bekerja ke luar kota karena ayahnya yang sedang sakit tidak bisa ditinggalkan. Lasmi merawat ayahnya sendirian. 2 abangnya sudah menikah dan tinggal jauh di kota lain. Sedangkan ibunya 7 tahun yang lalu pergi bersama laki-laki selingkuhannya dan membawa lari uang pensiun ayahnya. Sejak itu, Lasmilah yang merawat ayahnya. Suatu hari, Lasmi dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan abang sulungnya. Kita sebut saja Iwan namanya. Orangnya tampak baik dan sopan, physically tampan. Lasmi jatuh cinta pada pandangan pertama. 6 bulan setelah perjodohan, mereka menikah dan tinggal di rumah orang tua Lasmi. Sehingga Lasmi dapat terus merawat ayahnya yang sedang sakit. Suaminya, Iwan, bahkan ikut membantu Lasmi merawat ayah mertuanya. Lasmi sangat bahagia dengan hidupnya, meski tak lama setelah itu ayah Lasmi meninggal dunia. Seratus hari setelah ayahnya meninggal, seorang perempuan datang ke rumah Lasmi. Perempuan paruh baya itu ternyata adalah ibunya. Lasmi terkejut. Dalam hatinya, dia sama sekali tidak mengharapkan kedatangan ibunya lagi. Entahlah, dia merasa perempuan itu terlalu jahat untuk disebut ibu. Dalam hatinya tertanam kebencian. Sejak ibunya memilih meninggalkan ayahnya yang terbaring sakit, pensiun muda, lalu ibunya membawa kabur uang pensiun ayahnya dan pergi bersama laki-laki selingkuhannya. Entah kemana. 7 tahun lebih lamanya. Perempuan itu tega mengkhianati ayahnya dan menelantarkan anak-anaknya. Dengan suara datar, Lasmi mengatakan pada ibunya kalau ayahnya sudah meninggal. Ibunya sudah tahu. Justru karena itu dia pulang. Untuk apa ibu kesini? Ayahku sudah meninggal. Tidak ada lagi urusan ibu di rumah ini. Pergilah. Kami sudah hidup tenang. Saya sudah mengikhlaskan kepergianmu dengan laki-laki itu, kata Lasmi pada ibunya. Ibunya menjawab dengan percaya diri. Lasmi, aku ini ibumu. Dengar. Memang ada bekas suami, tapi tak ada bekas ibu, tak ada bekas anak. Lagi pula, ini rumahku juga. Aku akan tinggal di sini. Kamu gak berhak melarangku walaupun kamu membenciku, jawab ibunya dengan tenang. Lasmi kaget setengah mati. Ia menahan amarah, menahan emosi, menahan tangisnya. Ia teringat bagaimana kejam ibunya meninggalkan ayahnya
pada saat si ayah seharusnya dirawat oleh istrinya, ibunya justru berselingkuh, bahkan dengan laki-laki yang jauh lebih muda darinya. Ibunya membawa kabur semua uang pesangon ayahnya yang seharusnya dipakai untuk biaya berobat, rencana membuka usaha, dan membayar uang sekolah Lasmi dan abangnya. Lasmi teringat bagaimana waktu itu dia yang sedang sekolah di SMP harus kehilangan masa remajanya karena mengurus ayahnya sendirian. Dengan susah payah membagi waktu antara sekolah, mengurus rumah, dan mengurus semua keperluan ayahnya yang terbaring sakit tak berdaya, dan abangnya yang juga terpaksa putus sekolah karena mencari uang untuk biaya berobat ayahnya dan biaya hidup sehari-hari. Ibunya entah di mana bersama laki-laki selingkuhannya. Debaran jantung Lasmi bergemuruh, hatinya berkecamuk. Satu sisi, jauh di dalam hati, Lasmi merindukan ibunya, tapi sekaligus membencinya. Ibunya minta maaf dan terus memohon kepada Lasmi agar diizinkan tinggal bersamanya lagi, tinggal di rumah itu. Ibunya mengaku menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Ibunya menangis, menghibah, menghamba. Tiba-tiba Lasmi teringat bagaimana dulu ibunya mengajari dia naik sepeda. Kenang-kenangan baik dan buruk tentang ibunya berputar-putar di kepalanya. Lasmi akhirnya runtuh. Lasmi akhirnya luluh. Lasmi memaafkan ibunya. Demikian juga kedua abangnya. Mereka menerima dan memaafkan ibunya. Tahun-tahun berlalu, rasa benci Lasmi kepada ibunya mulai menghilang. Ia melihat kesungguhan ibunya memperbaiki diri. Mereka tinggal bertiga di rumah itu, Lasmi, suaminya, dan ibunya. Lasmi juga sudah menemukan pekerjaan baru menjadi kasir di sebuah minimarket. Namun ia jadi tidak punya banyak waktu lagi untuk keluarga, untuk suaminya dan untuk ibunya. Suaminya yang dulu biasa saja karena Lasmi belum hamil, kini mulai banyak tuntutan, mulai menyalahkan Lasmi, mulai memprotes kenapa Lasmi tak kunjung hamil, dan meminta Lasmi berhenti bekerja. Bahtera rumah tangganya mulai goyah. Suatu malam, Lasmi pulang kerja. Dia tidak menemukan ibunya. Lasmi terkejut. Ternyata ibunya berada dalam kamarnya, sedang menyuapi suaminya makan. Kata ibunya, suaminya pulang kerja lebih cepat karena sakit. Ibunya hanya membantu membuatkan bubur dan menyuapinya karena suaminya nampak tidak bertenaga. Lasmi berusaha percaya, berusaha menenangkan dirinya. Namun setelah peristiwa itu, Lasmi menemukan banyak perubahan, baik pada ibunya maupun pada suaminya. Setiap suaminya pulang kerja, ibunya akan lebih dulu menyambut suaminya dengan bahagia, dengan mata berbinar-binar. Ibunya mulai suka berdandan dengan lipstik merah menyala, parfum semerbak memenuhi seluruh rumah, dan memakai gaun yang indah-indah. Ibunya akan bergegas menyiapkan makanan di meja dan menyiapkan air panas untuk mandi suaminya. Tampaknya, lama-lama mereka saling memperhatikan satu sama lain, bersenda gurau di depan TV dengan gurauan yang kadang berlebihan sebagai anak dan menantu. Lasmi bahkan sering dianggap tidak ada di antara mereka. Lasmi mulai risih, sekaligus khawatir. Tapi dia tidak mempunyai pikiran negatif. Yang satu ibu kandungnya, dan yang satu lagi suaminya. Tidak mungkin mereka berselingkuh, pikirnya, membuang jauh-jauh prasangka buruknya.
Belakangan Lasmi sering tidak mendapati suaminya ada dalam kamar saat tengah malam. Tapi Lasmi pura-pura tidak mengetahuinya. Namun kali ini firasatnya mengatakan rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Suatu hari, Lasmi pulang kerja 4 jam lebih cepat dari biasanya. Kepalanya sakit bukan main waktu itu. Sampai di rumah, Lasmi terkejut melihat sepatu kerja suaminya. Ia terkejut, suaminya sudah pulang kerja. Karena biasanya suaminya pulang setelah maghrib. Lasmi mulai berkecamuk. Ia berdoa dalam hati agar tidak menemukan apapun hal buruk dalam rumahnya. Lasmi menuju kamarnya, kosong. Lasmi ke dapur, kosong. Tidak ada orang. Ibunya tidak ada. Suaminya tidak ada. Sekarang Lasmi berdiri di depan pintu kamar ibunya yang terkunci. Lasmi mencoba mengetuk pintu dan memanggil ibunya. Tidak ada jawaban. Tangis Lasmi pecah seketika dan air matanya tumpah. Lasmi berlari keluar rumah. Ia menangis di halaman. Lasmi yakin suaminya ada di kamar ibunya dan mereka berdua di sana. Lasmi sakit. Tetangga mulai berdatangan. Pintu kamar belum juga dibuka. Lasmi masih terus menangis, membayangkan suami dan ibunya berduaan dalam kamar yang tidak berjendela. Mereka tidak akan bisa kemana-mana. Mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Akhirnya pintu kamar dibuka paksa oleh aparat polisi desa. Mereka berdua, suami dan ibu kandungnya, disidang oleh polisi desa, aparat desa, di depan para tokoh masyarakat yang ada di desa, di depan Lasmi. Lasmi masih terus menangis. Tak hanya sakit hati, ia juga malu sekali. Perasaannya campur aduk, tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, kedua makhluk itu, suami dan ibunya, mengakui bahwa mereka sudah lama berselingkuh. Mereka saling cinta. Lasmi mematung tanpa suara. Kali ini yang ada hanya rasa jijik pada keduanya. Sulit membayangkan suaminya berselingkuh dengan mertuanya sendiri. Dan ibu kandungnya setelah berselingkuh mengkhianati ayahnya, kini berselingkuh dengan menantunya sendiri, dengan suami anaknya, suami Lasmi. Suami Lasmi berlutut kepadanya, memohon ampun, memohon dimaafkan. Namun Lasmi terlanjur sakit hati dan kecewa. Hatiku bukan pualam, katanya. Aku gak sanggup, aku gak kuat. Kita bercerai saja. Kalian bisa meneruskan hubungan yang menjijikkan ini. Lasmi menangis. Beberapa waktu kemudian setelah peristiwa itu, Lasmi menghubungi abang tertuanya di Jakarta. Ia mengurus tiket pesawat dan terbang ke Jakarta. Lasmi benar-benar tidak ingin lagi melihat suami dan ibunya. Biarlah sang pengkhianat hidup bersama sang penggoda. Lasmi percaya bahwa segala sesuatu ada hikmahnya, bahwa setiap kejahatan pasti ada balasannya. Lasmi memilih kehilangan ibu kandungnya dan kehilangan suaminya daripada kehilangan harga dirinya.
Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.